Haleluya. God is good. And all the time. Allah itu baik. Selamanya. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini dengan pujian penyembahan. Baik, sebelum saya teruskan dengan firman Tuhan, saya ada sedikit pengumuman untuk setiap kita. Seperti yang sudah dimaklumkan dalam dua kali Ahad yang lalu, bahwa borang untuk pencalonan majelis gereja sudah diedarkan, ya kan? Dan tarikh tutupnya adalah pada hari ini. Sekiranya Anda belum mengembalikan borang tersebut, sila lakukan demikianlah pada hari ini. Serahkan kepada kerani gereja atau kepada saya sendiri, ya, karena borang untuk gereja kita hanya ada 30 keping. Berarti yang harus kembali adalah 30 juga, karena habis diambil, ya. Oke. Dan minggu depan calon-calon akan diperkenalkan kepada kita semasa ibadah umum pada 7 hari bulan, dan pada 14 hari bulan pemilihan majelis gereja akan dijalankan. Oke, sekali lagi shalom dan salam damai untuk semua jemaat Tuhan. Kita kembali lagi berbicara tentang ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, hari ini kita akan bahaskan bagian yang kedua. Kalau pada minggu yang sebelumnya kita sudah melihat bagian yang pertama, jadi hari ini kita akan bahas untuk bagian yang kedua. Saudara, seperti yang saya katakan awal tadi, minggu hadapan nama-nama calon akan dipaparkan, diperkenalkan kepada kita sebagai jemaat, ya. Jadi satu hal yang harus kita ingat, bahwa siapapun yang akan memimpin itu harus kita ingat satu hal ini. Ini sudah kita doakan awal sebelumnya. Jadi tugas kita sekarang bukan untuk protes lagi, bukan untuk membuat penilaian lagi, bukan untuk menentang. Tetapi tugas kita saat ini adalah menerima setiap keputusan itu dengan berlapang dada, bersyukur kepada Tuhan, dan yang paling penting bekerja samalah dengan mereka. Amin. Harus percaya dengan waktunya Tuhan untuk setiap kita. Baik saudara, kembali kepada tema pembahasan kita pagi ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, ini merupakan bahagian kedua yang akan kita bahaskan. Kalau kita perhatikan sejak minggu yang sebelumnya, minggu yang lalu, kita sudah melihat 3 poin, ya, yaitu yang pertama, untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini saya, utuslah saya, pakailah saya. Minggu lalu kita bahaskan miliki penyerahan diri yang sepenuhnya, bukan halang-halang. Yang kedua, kenali panggilan kita, di mana kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ya, masing-masing orang itu diperlengkapi Tuhan dengan talenta karunia dia yang berbeza. Dan yang ketiga, harus kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memanggil saudara, letakkan saudara dalam satu posisi itu bukan karena kebetulan. Tuhan tahu saudara ada kekuatan di situ. Tuhan tahu saudara boleh mengembangkan, bukan mengembangkan diri, ya, mengembangkan bakat saudara di tempat itu. Nah, karena itu kita harus percaya. Tuhan panggil seseorang itu bukan sembarangan, kan? Dia tahu apa yang ada pada kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Jadi hari ini kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu miliki kerendahan hati, siap untuk dibentuk, dan tetap setia sampai akhir. Amin. Siap untuk belajar ini semua sampai selesai. Amin. Mari kita lihat teks yang mendasari pembahasan kita pagi ini. Seperti minggu yang sebelumnya, kita akan baca 2 bagian. Saya dulu baca, dan tulisan yang selepas itu semua jemaat yang baca. Yesaya pasal 6 ayat 8, ayat yang sangat sederhana, yang sangat pendek tapi maknanya sangat besar. Saya akan bacakan dulu. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini kata Tuhan. Dan kata Yesaya, kata kita sebagai jemaat, baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi dengan tema dan teks khotbah kita pagi ini,
Sekali lagi saya mau kita imbas kembali. Kalau di sekolah minggu kita buat seperti ini. Guru-guru akan tanya apa pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, supaya anak-anak sekolah minggu itu ingat. Nah, demikian juga pagi ini. Kita lihat apa yang kita belajar minggu lalu. Bagaimana Tuhan itu memanggil para imam, para nabi, rasul, dan raja untuk menjadi alat Tuhan. Atau sering disebut sebagai hambanya. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, kita perhatikan Allah memanggil Musa di Gunung Horeb, yaitu melalui nyala api di semak duri. Nah, buktinya Keluaran 3 ayat 1 hingga 3. Dan Allah juga memanggil memanggil Samuel 3 kali. Bayangkan waktu dia mau tidur, Allah memanggil Musa, Samuel, Samuel katanya, ya kan? Dan Saul pula seorang raja yang dipilih oleh Tuhan di dalam sejarah. Karena apa? Karena Allah mau meresponi permintaan orang Israel. Mereka mau ada raja seperti bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu Tuhan pun memanggil Saul. Dan kemudian Daud juga, dia adalah raja yang Tuhan pilih dalam rencana kekal Tuhan untuk membangkitkan satu era keturunan yang menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Saya rasa saya pernah khotbahkan tentang ini. Silsilah Tuhan Yesus, ya kan? Kita melihat latar belakang Tuhan Yesus, siapa yang ada di dalam garis keturunannya. Nah, kita sudah belajar tentang itu juga. Dan demikian juga Yesus, ketika dia memanggil 12 orang rasul yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeza. Ada nelayan, ada pemungut cukai. Sedangkan di akhirnya nanti ada salah seorang dari muridnya yang mengkhianati dia. Nah, terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa saat Tuhan memanggil seseorang itu. Dan yang terakhir, saat Paulus dia dipakai Tuhan setelah dalam peristiwa dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Saat itu Paulus ini dia mau membunuh orang Kristen. Dia suka menganiaya orang Kristen. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, matanya dibutakan. Dia tak dapat melihat. Ya kan? Nah, banyak lagi peristiwa yang lain, saudara. Mungkin peristiwa ini kalau kita pikir berada di luar kemampuan, luar pikir kita untuk mengerti dengan seutuhnya rencana Allah. Betul? Demikian juga dengan hari ini. Sekarang ini pencalonan majelis gereja bagi saya sedang rancak dijalankan, bukan di sini saja, di tempat lain juga ada, di gereja lain. Dan nama-nama akan dipaparkan pada minggu ke depan. Saudara, soalan saya adalah bagaimana kita ini mau menyahut panggilan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan ini saya, utuslah saya. Tuhan ini saya, pakailah saya. Ini bukan satu hal yang mudah, ya kan? Bukan hanya pemilihan majelis gereja. Di tempat kerja kita, saat kita diletakkan dalam satu posisi tertentu, pasti kita bertanya, Tuhan, mampukah saya melakukan hal ini? Nah, hari ini kita akan belajar untuk siap mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku, pakailah aku. Kuncinya adalah dengan memiliki kerendahan hati. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenalkan ini Mother Teresa. Dia pernah berkata, kerendahan hati adalah yang teratas dari semua sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri kita. Karena di dalam kerendahan hati, kasih kita akan menjadi nyata, bukan pura-pura, bukan hanya lakonan. Karena kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita, saudara, tetapi kepada orang-orang yang akan kita layani. Jadi saudara, untuk menjadi seorang pemimpin masa depan itu, ini merupakan satu sifat yang harus kita pegang. Kerendahan hati itu harus menjadi satu sikap di mana kita ini berusaha menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Hal ini adalah karena hidup kita ini adalah sebuah mezbah di hadapan Tuhan dan bukannya sebuah takhta.
Tahta itu adalah Allah sendiri. Seringkali saudara, orang berselisih pendapat, orang bertengkar karena mereka sibuk untuk mempertahankan pendapat mereka sendiri. Karena mereka berpikir, dengan melakukan hal seperti itu mungkin saya akan dianggap benar, saya akan dianggap hebat oleh semua orang. Coba saudara pikirkan, ketika terjadinya suatu perselisihan, pergaduhan, rasa tidak senang hati, apakah saudara pernah tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ada kesombongan di dalam hati saya? Ataukah saya sungguh-sungguh ingin mempertahankan kebenaran ini? Saudara, perselisihan itu bukanlah soal kebijaksanaan dan prinsip, atau tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi ini berbicara tentang keangkuhan atau kesombongan. Penulis kitab Amsal, dia mencatatkan, dia menyentuh ke dalam dasar akar masalah itu, yaitu dalam ayat bacaan kita tadi. Keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran. Saudara, pertengkaran itu, perselisihan itu diawali oleh keangkuhan. Karena kita ini sibuk membenarkan diri kita, sibuk untuk membela hak kita, sibuk mempertahankan ego kita. Itu yang manusia lakukan. Namun saudara, berita baiknya adalah di sisi lain ternyata ada hikmat. Ada hikmat di dalam diri orang yang mau mendengar nasihat. Orang yang mau mendengar nasihat, orang yang mau belajar, dan orang yang rela untuk diajar. Nah saudara, kita harus tahu bahwa ada hikmat di dalam diri setiap orang yang rendah hati. Karena mereka sanggup mengetepikan ego mereka, mereka sanggup mengetepikan apa yang mereka pertahankan selama ini untuk mendengar orang lain. Sentiasa mengakui keterbatasan pengertian mereka. Dan mereka siap untuk mendengar pendapat orang lain. Maka saudara, disitulah hikmat Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini mampu untuk menebarkan damai dimanapun kita berada. Saudara, dalam kehidupan kita, maupun dalam pekerjaan atau pelayanan di dalam keluarga kita, yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita, hiduplah mengikut resmi padi, ya kan? Padi itu semakin berisi, semakin dia menunduk, ya kan? Padi semakin berisi, dia tidak akan semakin tegak berdiri, malah dia akan semakin menunduk. Orang yang isinya penuh di sini, dia akan kurang bercakap. Saya percaya itu. Karena dia tahu apa yang akan dia sampaikan. Dia akan menilai, dia akan membuat analisa tentang apa saja yang berusaha dia sampaikan. Bukannya hantam saja, asal cakap saja. Nah, saudara, begitulah kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kita, di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hidup mengikut resmi padi. Semakin kita berisi dengan ilmu pengetahuan, semakin kita pandai, semakin kita menunduk. Dan ingat, kunci untuk melayani dengan lebih efisien adalah dengan memiliki kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati, dia tidak akan membuat reputasi untuk dirinya sendiri. Bangkit sama-sama, jatuh sama-sama. Orang yang mengambil inisiatif untuk merendahkan hatinya akan mengambil rupa sebagai seorang hamba, melakukan kehendak Tuhan dengan setia, bukan hanya untuk mendapat pujian manusia, tetapi agar setiap persembahannya diterima oleh Tuhan. Bahkan mengambil pemikiran yang sederhana, tetapi mampu memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Berarti saudara, di sini setiap apa yang keluar dari mulut kita tidak perlu kita lari untuk. Ada satu istilah kawan saya suka pakai. Dia kata, "Pastor, kadang-kadang dalam pelayanan ini kita perlu ada tukang kipas. Kamu nih tidak ada tukang kipas," dia kata dengan saya. Saya kata seperti ini, ya bukan kita sombong, tetapi saya kata dengan dia, harus hati-hati juga. Takut tukang kipas itu ya kipas kamu sampai planting nanti kan. Ya paham-paham lah itu. Jadi
untuk kita berdiri di dalam satu pelayanan, satu pekerjaan, di dalam keluarga kita, tak perlu tukang kipas. Yang pentingnya kita adalah diri kita sendiri, yang kita lakukan orang akan melihat, saudara. Kan? Orang akan lihat apa yang kita buat, apa yang selama ini kita capai dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Orang menilai. Sehingga kita mampu memberi pengaruh kepada orang lain. Dan yang keempat, orang yang rendah hati itu sentiasa menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana masuk di dalam sebuah kumpulan itu untuk membuat kumpulan ini merasa berharga. Dan dia taat kepada Allah berapapun harga yang harus dia bayar. Baik pengorbanan dia sanggup lakukan semuanya itu. Dan yang kedua, kita perhatikan bagaimana kita boleh siap diutus dan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah dengan mempersiapkan diri kita untuk mengalami pembentukan. Saudara, pembentukan Tuhan itu tidak mudah. Tidak seperti kita berjalan di tanah yang rata saja. Ada batu-batunya, batu kerikil yang tajam. Ada masa kita berhadapan dengan tembok yang besar di depan kita. Tetapi kita harus siap untuk mengalami pembentukan Tuhan itu. Yeremia 18 ayat 4 hingga 6 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, di dalam kitab Yeremia ini, pasal 18 ini, Yeremia diminta oleh Tuhan untuk pergi kepada tukang periuk. Tukang periuk ini adalah seseorang yang mencipta, membuat, kalau kita pakai bahasa sekarang, tembikar. Kan? Karena Tuhan ingin memperdengarkan suaranya, Tuhan ingin berbicara kepada Yesaya melalui tukang periuk ini, dengan apa yang tukang periuk ini lakukan. Dan Yeremia, dia disuruh datang tepat pada waktu si tukang periuk ini, si tukang pembuat tembikar ini sedang bekerja, sedang membuat tembikar. Nah, saya bawa kita melihat proses ini ya. Baik, ada beberapa langkah dari proses yang dikerjakan oleh tukang periuk, si tukang pembuat tembikar ini tadi, untuk membuat sebuah bejana. Mulai dari persiapan tanah liat apa yang digunakan. Dia menempatkan tanah itu di atas meja yang dapat berputar, sehingga tanah itu mudah untuk dia bentuk. Membentuk tanah liat itu menjadi satu bejana. Membentuk tanah liat itu menjadi satu rupa, yang ada rupa. Dan kemudian pembakaran bejana akan dilakukan. Tujuannya adalah supaya bejana tembikar itu semakin kuat, semakin kukuh. Setelah itu proses pendinginan akan berlaku supaya hasilnya menjadi lebih sempurna. Hingga proses penyempurnaannya itu yang terakhir. Kalau orang cakap, mereka touch up. Apa yang mungkin perlu mereka ukirkan, agar penampilan bejana itu menjadi jauh lebih indah. Saudara, saya mau kita semua untuk melihat dari semua langkah ataupun proses ini yang dilakukan dalam pembuatan bejana atau tembikar itu. Jadi dua hal yang harus kita aplikasikan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sekarang, yaitu proses kehidupan. Ayat 4 tadi berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, Tuhan mau membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk, karena Tuhan mau memberitahukan
bahwa setiap manusia memiliki proses kehidupan yang sama dengan bejana yang sedang dibentuk itu. Meskipun cara pembentukannya berbeza. Saudara, tanah liat itu tidak secara otomatis berubah menjadi bejana tembikar yang indah. Tetapi tanah liat itu harus melalui beberapa proses sehingga dapat menjadi sebuah bejana, sebuah tembikar yang berkualiti dan bernilai harganya. Dan saudara, jika salah satu langkah ini kita abaikan, maka bejana yang dihasilkan tidak baik. Mungkin bejana itu pembentukannya kurang bagus, permukaannya retak, penampilannya tidak berkilau, dan mungkin dia tidak dapat bertahan lama. Dan saudara tahu, ketika tanah liat itu tidak melalui proses pembentukan tangan dari tukang periuk dan menjadi rosak, maka proses itu akan diulang kembali. Tanah liat itu akan disatukan kembali, dia akan dipukul, dilempar ke atas meja, kemudian dia akan dibentuk kembali. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian juga panggilan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Kita harus mengerti bahwa tidak ada momen di dalam kehidupan kita ini yang tidak melalui proses. Proses Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menyertai, menuntun, memimpin langkah kita, menguatkan kita. Setiap momen di dalam hidup kita itu adalah suatu proses. Karena itu kita ini harus belajar untuk merelakan hidup kita, untuk memiliki hati yang sentiasa berserah kepada Tuhan, agar hidup kita dibentuk dan dipakai oleh tangan Tuhan. Ingat, saat kita mengeraskan hati kita, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita ini bagaikan tanah liat yang keras, yang susah untuk dibentuk. Tuhan mengizinkan kita mengalami perkara-perkara yang membuat kita menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan rencananya. Karena itu saudara, relakan hati kita untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memang tidak mudah, memang sakit. Dan bersyukurlah atas proses pembentukan yang Tuhan lakukan. Karena akan tiba saatnya kita akan melihat hasil bentukan tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Baik melalui pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, baik melalui pekerjaan kita, keluarga kita akan menjadi berkat. Dan pasti kita akan bersyukur atas apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Yang kedua, masih dalam poin siap dibentuk, kita harus mengerti rencana Tuhan. Roma 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara, seorang tukang periuk itu mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana. Allah juga mempunyai hak penuh terhadap diri kita. Hal ini adalah karena semua ide, semua rancangan yang ada di dalam pikiran tukang periuk itu sudah dia turunkan, dia tuangkan ke dalam pembentukan bejana itu. Dia membentuk bejana itu sedemikian rupa dengan segala kepakaran dia, sehingga bejana tersebut benar-benar menjadi sama seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya. Demikian juga dengan Allah, saudara. Allah membentuk kita melalui berbagai proses karena Dia tahu Allah ingin meletakkan kita di dalam suatu posisi, di dalam suatu situasi agar kita menjadi berkat, agar kita berhasil. Bayangkan saja, segumpal tanah liat yang belum menjadi bejana itu tentu hanya akan mengikut lekukan bentuk tangan dari tukang periuk itu. Tanah liat itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Tetapi si tukang periuk itu dapat membentuk tanah liat itu menjadi suatu bejana yang mempunyai tujuan. Mungkin saja untuk menampung air,
Mungkin saja untuk menjadi pasu, mungkin saja untuk menjadi gelas, hiasan, dan kegunaan lainnya. Sama seperti kita saat sekarang ini. Siap dibentuk, berarti kita percaya, kita berserah kepada semua rencana Tuhan. Bukankah Tuhan juga mempunyai rencana hidup bagi kita masing-masing? Ya, Tuhan pasti punya rencana buat setiap kita. Bahkan rencana yang indah dan yang sempurna. Saudara, mungkin saat ini kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin saja kita sedang mengalami kekecewaan, sakit hati, kita marah, kita stres, kita tertekan, sakit penyakit tidak pernah kunjung sembuh, kita tidak mendapat jawaban dari doa kita tidak memperoleh pekerjaan yang baik, bisnis tidak berjalan dengan baik, dan banyak masalah yang lainnya. Namun tetaplah ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita. Tuhan itu sedang menyertai kita. Tuhan sedang mendengarkan kita. Bahkan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang sempurna bagi hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Jadi saudara, saat Tuhan memanggil dan meletakkan saudara dan saya di dalam apapun posisi dalam pelayanan pekerjaan kita, percayalah, Tuhan sedang membentuk kita untuk dapat menjadi sesuai dengan rencana yang sudah Dia tetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna. Betapa indahnya saudara, kalau kita ini dibentuk menjadi bejana yang sempurna, yang akan Dia gunakan dan tempatkan agar nama Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan kita. Kita menjadi berkat kepada setiap orang. Dan yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Kuncinya adalah dengan tetap setia sampai akhir. Saudara-saudari Tuhan Yesus kasihi, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ayat ini merupakan kata-kata Paulus kepada Timotius. Dan melalui pembacaan ayat ini, kita dapat belajar tentang betapa pentingnya sebuah kesetiaan itu. Rasul Paulus, dia dipercayakan oleh Tuhan untuk sebuah pelayanan karena Rasul Paulus selama ini setia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, demikian juga kita saat ini. Jika kita ingin dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, kita harus menjadi pribadi yang setia terlebih dahulu. Dalam segala apapun keadaan kita, Tuhan melihat setiap jerih payah kita. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan hanya mempercayakan sesuatu yang besar kepada orang-orang yang mau untuk bertanggung jawab. Nah, Paulus memberikan motivasi dan semangat untuk Timotius agar terus berjuang untuk memberitakan Injil. Dan Paulus berharap agar Timotius meneladaninya. Meskipun dia menghadapi pelbagai penderitaan, pelbagai cemuhan dari orang-orang yang dia layani. Tetapi saudara, semua itu tidak akan menghentikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Paulus mengimani, Tuhan bukanlah pecundang, pengecut, yang lari meninggalkan orang-orang yang Dia panggil. Saudara, saat Tuhan memanggil saudara, meletakkan saudara di dalam posisi apapun, percayalah bahwa Dia akan menyertai. Dia akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan saat kita mengatur, mengurus apapun yang kita rencanakan ke depan. Paulus percaya bahwa Tuhan itu setia menjaga dan memelihara dia, dan kamu dan saya sampai akhirnya. Dan menjadi keyakinan Paulus bahwa setiap orang yang dipanggil dan melakukan pekerjaan Tuhan tidak akan dipermalukan, karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus inilah yang menjadi kekuatan kepada Paulus, Timotius, dan juga kamu dan saya saat ini, agar kita siap untuk memenuhi panggilan Tuhan, agar kita tidak berhenti untuk melayani Tuhan,
walaupun menghadapi berbagai tantangan. Amin. Saudara, memang ramai orang boleh menyebut mereka baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal mengatakan hal ini, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang baik sekaligus orang yang setia. Kita tidak boleh hanya menjadi orang yang setia jika kita tidak menjadi baik terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah jauhi dosa. Lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tekun. Dan kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Yang paling penting, saat kita menyahut panggilan Tuhan untuk setiap kita, lakukan segala sesuatu itu dengan benar, menurut firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapat pujian dari orang, sekiranya hal tidak berlaku sedemikian, kita akan kecil hati, kan? Kita akan mundur, seolah-olah kita ini, apa yang kita lakukan tidak diperhatikan orang, tidak diiktiraf oleh orang. Tetapi saudara, seandainya kita melakukan segala sesuatu itu, buatlah seperti untuk Tuhan. Meskipun kita berjalan sendirian, kita tahu Tuhan ada menyertai kita. Kita tidak akan mudah mengeluh, kita tidak akan mudah merasa kecewa, meskipun orang-orang akan menolak kita. Saudara, saat kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, baik di gereja kita, baik di tempat kerja kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, kita tidak boleh melakukan suatu perkara itu hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tetapi kita harus taat dalam segala hal dengan hati yang tulus. Dan ketulusan hati itu harus didasarkan dengan sikap takut akan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu sangat baik kepada setiap kita. Tak ada yang terkecuali. Tuhan sudah memberikan kita berkat keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Dia. Maka itu saat saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan, dalam apapun posisi kita, marilah kita berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara bersyukur dan setia kepadanya. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada orang-orang yang kita layani, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk menerima segalanya dari kita. Ketika kita bersyukur dan setia kepada Tuhan, tentunya nama Tuhan akan terus dimuliakan dan hati Tuhan akan disenangkan. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kesimpulan dari bahagian pembahasan kita pada pagi hari ini, untuk siap dipakai dan diutus oleh Tuhan, kita haruslah memiliki penyerahan diri sepenuhnya. Ini kita bahaskan minggu yang lalu. Harus kita kenali panggilan kita. Harus kita percaya adanya penyertaan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita itu akan setia menyertai kita. Tuhan yang memanggil kita itu dalam satu-satu posisi tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu kita harus percaya adanya penyertaan Tuhan. Miliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan menjauhi pertengkaran. Yang paling penting siap untuk dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan itu kita akan mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi kecewa. Jangan memberi sedikit ruang pun kepada iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita. Karena iblis itu dia punya banyak cara untuk dia membuat kita lemah, untuk mempermalukan kita. Tapi tetap bertahan, percaya dalam pembentukan Tuhan. Dan yang penting dan paling penting, tetap setia sampai akhir. Amin.
Mungkin cara Tuhan memanggil kita itu tidak seperti bagaimana Tuhan memanggil Musa, memanggil Paulus. Kita dipanggil bukan dengan cara yang ada cahaya yang terang benderang, angin taufan, ataupun di tengah-tengah gempa bumi yang dahsyat. Namun kita ini dinyatakan sebagai umat yang ditebus. Dan pada saat yang sama kita harus menyatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Saya adalah pelayan Allah. Teguhkanlah pekerjaan, panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Dan saudara, bagi saudara yang sudah siap untuk dipilih dan dipakai Tuhan dalam pelayanan ke depan ini, laksanakanlah panggilan pelayanan Tuhan itu dengan penuh kesungguhan. Orang-orang akan menentang kita. Orang akan menilai apakah kamu ini layak atau tidak. Tapi saya selalu percaya dengan waktu Tuhan. Sepanjang pemilihan exco sekolah minggu, saya tidak melihat ini harus, yang ini harus. Saya tidak campaign, saya tidak atur, ini harus mengurusi, ini harus, tidak. Karena bagi saya percaya dengan waktu Tuhan. Siapapun yang Tuhan pilih pada saat itu, siapapun yang Tuhan pakai, mereka inilah yang harus saya doakan agar kami dapat memiliki kerjasama yang baik. Itu saja saudara. Tak perlu kita melawan waktu Tuhan itu menurut keinginan saya sendiri. Saat kita mengikut keinginan diri kita, percayalah saudara, hal-hal itu tidak akan bertahan lama. Lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu dengan penuh kesungguhan, sehingga kita dapat mencapai tujuan Allah dengan tetap setia sampai pada akhirnya. Jangan menyerah. Walau apapun yang menghalang kita, walaupun ada banyak cara-cara iblis untuk melemahkan kita, maju terus, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam kehidupan kami saat kami menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk melayani di gereja ini, bahkan kepada jemaat-jemaat yang ada di luar sana. Tuhan, kami berdoa saat kami persiapkan hati pikiran kami, Engkau memakai setiap kami, Engkau menguatkan kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Kami tahu akan ada hal-hal yang berusaha untuk menghalang kami, untuk menjatuhkan kami, melemahkan kami dengan apapun cara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu tidak akan berhasil. Karena kami percaya kepada waktunya Tuhan untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau memanggil kami, meletakkan kami di dalam posisi kami masing-masing, Engkau juga Tuhan yang akan menyertai kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, mencukupkan segala keperluan kami, bahkan hadir di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, saat kami meneruskan dengan proses pemilihan majelis gereja ini, Engkau campur tangan di dalam kehidupan setiap kami, berikan setiap kami hikmat, kebijaksanaan untuk menilai, untuk memilih ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan letakkan dalam pelayanan ke depan ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam segala usaha mereka, di dalam keluarga, rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai kami seperti mana Engkau membawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mungkin mendapatkan rawatan di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, bahkan mungkin juga ada di antara kami pada pagi ini. Tuhan, Engkau melawati setiap mereka, Engkau menyentuh setiap bagian tubuh yang sakit saat ini. Berikan kesembuhan ya Tuhan, agar setiap kami melihat dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang mungkin di dalam kekurangan pada saat ini,
Yang kehilangan pekerjaan, mari Tuhan Engkau memberkati. Berkat Tuhan akan terus melimpah di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami percaya ya Tuhan, hadirat Tuhan akan terus memenuhi seluruh hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami ya Tuhan. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan, kemanapun kami akan pergi, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya terima kasih, demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku